Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa di dalam Sapa Jemaat. 4 hari lagi kita akan memperingati Natal, lahirnya Juru Selamat di tengah-tengah kita manusia. Dalam rangka Natal, saya memilihkan Matius pasal 1 ayat 23 untuk kita renungkan pada hari ini. Demikian bunyinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal artinya bahwa berakhirlah kesendirian manusia. Selama-lamanya manusia akan disertai oleh Allah. Allah yang lahir dalam diri Yesus Kristus itu adalah Immanuel. Dia menjamin bahwa perjalanan kita ditemani, diiringi. Kita tidak akan dibiarkan, apalagi disia-siakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah sebelumnya Allah tidak menyertai manusia? Tentu saja tidak. Sejak Allah menciptakan manusia, sejak saat itulah Allah bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup manusia. Saya selalu berkata bahwa ketika pada akhirnya Allah turun ke dalam dunia ini di dalam diri Yesus Kristus, peristiwa itu sesungguhnya lebih-lebih lagi menegaskan, meneguhkan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah menyerah terhadap kita manusia ciptaannya. Ketika Allah dikatakan menyertai manusia di dalam kelahirannya, sesungguhnya artinya bahwa kini manusia tidak lagi mempunyai hambatan untuk melihat wajah Allah. Manusia dapat berhadap-hadapan langsung dengan Allah. Melalui kelahiran Allah itu di dalam dunia, manusia kini beroleh keyakinan bahwa Allah adalah pribadi yang sungguh mengerti, sungguh memahami setiap penderitaan manusia, setiap kelemahan manusia itu. Oleh karena apa? Karena Allah sendiri telah menjadi manusia dan hidup seperti manusia. Tentu saja Bapak Ibu, ketika dikatakan bahwa Allah menyertai kita, itu berarti bahwa penghiburan yang kekal bagi saya dan Bapak Ibu. Tetapi kita harus menyadari, dan ini hal yang sangat penting ketika kita tahu Allah menyertai kita. Jika kita berkata bahwa Allah adalah seorang yang menyertai, itu artinya bahwa dia jauh lebih besar, dia lebih tinggi, dia jauh lebih mulia, dia lebih maha tahu, dan tambahkanlah hal-hal yang lain yang isinya berarti bahwa Allah itu adalah pribadi yang lebih dan lebih daripada kita ciptaannya. Dan ketika kita menyadari itu, maka tentu saja diperlukan kepatuhan, ketaatan, kerendahan diri ketika kita berjalan beriringan bersama dengan Allah itu. Ketika kita beroleh jaminan, ketika kita beroleh penghiburan bahwa kita disertai, kita tidak akan dibiarkan, kita tidak akan disia-siakan. Pada saat yang sama, kita tersungkur dan berlutut di kaki Allah setiap hari. Karena apa? Kita menyadari Dia yang berada bersama dengan kita itu tidak sama seperti kita. Dia ada di atas kita dan jauh di atas kita. Dialah yang harus kita dengarkan. Dialah yang harus kita percayai. Dialah yang harus kita taati. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak lagi sendirian dalam perjalanan kita, kita boleh bersuka cita, kita boleh merasa aman. Tetapi pada saat yang sama, kita juga hidup di dalam kepatuhan dan ketaatan setiap hari. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita pejamkan mata kita berdoa. Ya Tuhan, aku menyambut penyertaan-Mu yang kekal di dalam kehidupanku. Selama-lamanya Tuhan, aku tidak akan sendirian. Aku bersama dengan Engkau. Engkau menjamin, memegang, dan memenuhi segala keperluanku. Ajarkanlah aku Tuhan, ketika aku diiringi, dijamin oleh Engkau. Pada saat yang sama aku juga tidak lupa diri. Aku selalu mengingat pada akhirnya
bahwa ada pribadi yang sangat besar, yang sungguh mulia, yang jauh lebih tinggi daripada diriku, yang harus aku taati dan patuhi setiap hari. Sehingga dengan demikian Tuhan, ketika aku disertai oleh Engkau, dijamin oleh Engkau, diiringi oleh Engkau, di dalam perjalanan itu ada kehidupan yang sungguh memuliakan Engkau setiap hari. Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan setiap orang yang aku kasihi, bahkan seisi dunia ini. Sebentar lagi kami bersama-sama berjalan menuju Natal. Kiranya Natal itu Tuhan membawa pemulihan di dalam kehidupan kami. Kami kini lahir menjadi manusia yang baru, yang tidak hanya tahu menerima, menyambut penyertaan Tuhan, tetapi juga kembali hidup dalam ketaatan. Dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus, saya pribadi ya Tuhan, telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat mempersiapkan diri di dalam menyambut Natal. Sapa jemaat kita akan kembali kita terima pada tanggal 5 Januari yang akan datang. Tetapi hingga tanggal 5 Januari, mari bersama-sama kita tetap merenungkan firman Tuhan secara mandiri di dalam rumah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.